Halo guys, gue Farah dan gue bakal nemenin kalian dengan alur cerita Korea yang sangat nih. Film Korea yang akan kita bahas kali ini berjudul Between Him and Her, yang menceritakan hubungan dari sepasang kekasih. Yang awal-awalnya gue kira ini bakal jadi komedi sih, tapi makin kesana kok makin rumit. Ya ibaratnya itu kayak peka-pekaan gitu, dimana hubungan mereka ini mulai goyang, ada kertakan gitu. Dari mulai tuntutan-tuntutan supaya lebih ke jenjang selanjutnya dan lain-lain. Akankah mereka bisa melewati ini atau enggak ya? Atau putus aja gitu? Langsung kita bahas aja alur filmnya yuk. Di pagi hari ada cewek bernama Seok yang lagi mandengin tespek. Tiba-tiba saja pacarnya ini masuk ke WC. Dia bernama Hyun Sok. Entah kenapa pagi-pagi aja Seok ini udah emosian. Hyun Sok ini menyinggung tentang pesta yang akan dilakukan di rumahnya hari ini, dimana teman-temannya ini bakal datang. Tetapi Seok ini kerasa kurang suka. Akhirnya dia dibujuk dengan sebuah anggur. Udah, gak apa-apa, nanti kita minum-minum berdua. Jadi ternyata pasangan ini adalah seorang desainer dan membuat merek dagangnya sendiri yaitu H2. Di malam itu teman-temannya datang dan mereka minum-minum. Selain teman-teman cowok, di sana juga ada teman cewek bernama Yoon Jong. Hyun Sok ini tiba-tiba aja ngomong ada yang ingin dia bicarakan. Langsung digodain tuh sama teman-temannya. Apa tuh? Kamu mau nikah ya? Ayo. Ternyata bukan. Hyun Song ini bilang kalau dia bakal bergabung dengan Windows. Itu adalah sebuah merek fashion yang sedang hype dan selalu mengikuti tren. Hingga di malam hari, Yoon Jong ini pulang duluan dan tersisa semua teman-teman cowok. Salah satu dari mereka ini ngeglutruk sendiri dan menemukan anggur dengan sebuah pita. Ini diminum boleh nggak? Dan si Hyun Song ini nggak menolaknya. Ya udah minum aja nggak apa-apa. Langsung dong, Seok ini ngerasa nggak terima gitu. Dia ngasih kode keras pakai isyarat. Lagian yang bener aja. Lu mau ngasih gua itu anggur kan? Kenapa kasih ke teman-teman lu? Hyun Song juga sudah mulai peka ketika Seok mau pergi. Dia memujuk, nanti aku beliin lagi kok. Tetapi Seok ini sudah terlalu kesal duluan. Akhirnya dia keluar aja dari rumah itu. Dan ternyata Hyun Song ini gak mau mengejarnya sama sekali. Seok bekerja di suatu tempat desain perhiasan. Dia sangat menikmati pekerjaan itu, sedangkan Hyun Song ini kerjaannya masih belum jelas. Dia kembali mengingat masa lalunya. Ternyata mereka berdua ini sudah pacaran selama 7 tahun. Dari mulai zaman sekolahan. Hyun Song ini yang mencoba untuk menembak Seok. Dia sudah memegang buket bunga, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Mungkin karena gugup. Di sana Seok yang malah mengatakannya. Aku juga mau sama kamu kok. Sedikit demi sedikit mereka mulai physical touch. Dari mulai pegangan tangan, mereka selalu bersama-sama. Seok juga menunggu Hyun Song pulang dari pelatihan militer. Beberapa kali hubungan mereka ini terguncang, namun mereka selalu menyelesaikannya dengan sangat dan berciuman. Hingga hubungan mereka sampai ke tahap ya cukup tahu deh pokoknya ya. Balik lagi nih ke Seok yang ada di WC dan masih ngeliatin tespek. Ada apa nih? Apakah sebenarnya alasan Seok ini sensitif karena dia ini lagi hamil? Dia mencoba menghubungi pacarnya, tetapi tidak ada balasan. Hingga tiba-tiba saja si ibunya ini nelpon. Ya nggak usah ditanya. Dia nelpon tanya tentang kejelasan hubungan mereka. Hyun Song itu kerjaannya gimana sih? Kamu mau sampai kapan kayak gitu? Kapan dia bakal nikahin kamu? Seok ini udah mulai kesel juga, pusing gitu. Dia akhirnya mengatakan, Hyun Song ini mau bergabung sama Windows. Udah nggak usah dipikirin bu. Akhirnya dia mematikan panggilan itu. Di malam hari Seok ini masih saja menggambar desain di sebuah kafe dan dia kedatangan temannya Yoon Jong. Dia sedikit memuji Seok yang sangat ahli untuk mendesain. Hingga tiba-tiba saja Yoon Jong ini bilang, aku ganti pacar lagi nih. Ya Seok udah tau lah temennya ini suka gonta-ganti pacar mulu. Pada akhirnya obrolan mereka itu mengacu pada Hyun Song. Dimana si Yoon Jong ini kayak memuji ibaratnya gitu. Kamu enak ya mendapatkan pacar idaman gitu. Yang membuat Seok tersipu malu. Dan benar saja dia mendapatkan panggilan dari Hyun Sok. Udah senyum-senyum aja tuh Seok. Dia langsung tanya, udah makan belum? Ini belum. Ternyata Hyun Sok ini cuma nanyain bekas logo gua ada di mana. Seok ini mau ngasih tahu, tetapi nggak nunggu beberapa detik panggilan itu langsung mati. Apa nggak sopan kayak gitu? Seok ini langsung ngerasa Hyun Sok ini cuma ada perlunya doang ke dia. Hyun Sok ternyata masih ada di kafe untuk mengerjakan PowerPoint-nya. Dia tidak menyadari keberadaan Seok yang sudah sampai dan duduk di sebelahnya. Di sana Hyun Song tanya, apa nih yang kurang? Apa tulisannya bagusan kayak gini? Atau kayak gini? Tetapi setiap kali Seok mau memberikan saran yang diminta, Hyun Song ini malah memotong dan ibaratnya gitu, aku nggak perlu saran dari kamu gitu tuh. Dia benar-benar kayak nggak nganggap Seok ada di sana. Jika Seok melihat kenangan 6 tahun di ponselnya, dia mengajak, hayu kita ke Neverland lagi. Tetapi Hyun Song menolak. Daripada kita pergi, kita di rumah aja, kita minum-minum, makan-makan, dan ya gitulah. Merasa diabaikan, Seok malah memilih buat pulang duluan aja. Hyun Song juga pulang ke rumah. Dia pun melihat Seok yang lagi cuci piring, bersihin semua kekacauan pesta tadi malam. Hyun Song mencoba untuk membujuknya,
Udah, aku aja yang nyuci piring. Tetapi Seok ini nggak mau. Bahkan pas lagi nonton TV, Seok masih diem aja. Hyunsung langsung mendekatinya dan mencoba membujuknya dengan janji jalan-jalan lah, makan di restoran mahal lah. Di sana Seok bilang kalau dia ini nggak mau jalan-jalan kok. Dia juga nggak mau uang. Dia cuma pengen Hyunsung itu nggak berubah gitu. Akhirnya dengan physical touch dan terus memeluk Seong-ok udah nggak marah lagi dan mereka melakukan itu deh. Tetapi entah kenapa Seok ini selalu melakukan penolakan gitu. Ada aja alasannya. Dan dia ini selalu ngedesak, jangan lupa buat pakai penghalang. Ketika mereka sudah selesai dan tidur, tiba-tiba saja Hyunsung mendapatkan SMS dari temannya. Baru aja muncul nada dering, Hyunsung langsung aja ngebuka. Seok yang terbangun itu langsung nyindir. Dari teman mah dibuka, dari aku mah kagak. Akhirnya Hyunsung meletakkan ponselnya. Dia kembali membujuk sehingga Seok ini mendekat ke pelukannya. Dia nggak mau berantem dulu sekarang dan menyuruh Seok untuk bangun. Ternyata si teman-temannya itu datang ke rumahnya. Akhirnya 4 cowok itu pun asik nonton bola. Sedangkan Seok ini ngerasa nggak dianggap gitu. Bahkan pas minumannya tumpah, si Hyunsung ini pura-pura nggak tahu. Seok melihat ada bekas bungkus pelindung di tempat sampah. Dia langsung mengambil itu dan menyembunyikannya di kepalan tangan. Teman-temannya itu malah menarik tangannya yang lagi menggangin bungkus itu. Seok merasa gak bisa ini, bisa-bisa ketahuan nanti. Malu gitu maksudnya. Akhirnya dia menarik tangannya hingga dia tidak sengaja menumpahkan minuman ke lantai. Hyunsung marah, kamu apaan sih? Dan ngajak ngobrol berdua di belakang. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah-marah gitu di depan teman-temanku? Seok juga gak tahu kenapa dia jadi sensitif kayak gitu. Kenapa kamu gak mikirin gua? Menurut kamu pertengkaran ini gak penting gitu? Kenapa kamu ngerasa muak? Mereka terus berdebat. Hingga pada akhirnya Seok ini mau pulang aja dan melemparkan sampah pelindung itu. Hyunsung pun sadar dan segera mengejar pacarnya. Dia meminta maaf karena dia ini asal ngebuang aja tuh bungkus. Dan membujuk biar jangan marah gini, tetapi Seok udah mau pulang aja. Tiba-tiba saja Hyunsung ini keceplosan, kalau kamu pergi kita putus nih. Itu langsung membuat langkah Seok berhenti dan berbalik. Seriusan karena gini doang kamu mau putus? Hyunsung malah jadi bingung dong. Seok ini mendesak, kamu mau nikahin aku gak sih? Kamu aja gak mikirin masa depan kita. Hyunsung mulai sedikit tenang, kamu ada apa sampai kayak gini? Apakah ada satu hal yang bikin kamu emosi? Si Seok ini malah ngejawab, kenapa? Kamu kira aku hamil? Ternyata tes pack itu hasilnya cuma garis 1. Dia ini gak hamil guys. Di sana Seok kembali bilang, enggak kok, aku gak mungkin menahan kamu dengan kehamilan kayak gitu. Terserah deh. Akhirnya Seok pun pergi dari tempat itu. Di pagi harinya Hyunsung akan melakukan wawancara dengan Windows. Dia menghubungi Seok dan berjanji akan makan-makan nanti. Dan sepertinya Seok ini udah gak terlalu marah lagi dan tersenyum melihat chat dari pacarnya. Hyunsung sudah sampai di kantor Windows dan bertemu dengan CEO. Di sana juga ada juniornya yang bernama Myongjin. Dia berbicara dengan sangat formal dan mengeluarkan laptopnya untuk sedikit mempresentasikan PowerPoint yang selama ini dia buat. Tetapi CEO itu gak peduli dan langsung aja nutup laptopnya dan mengatakan, gak perlu lama-lama, aku cuma perlu percaya sama kamu kan. Lagi pula Myongjin yang nyaranin kamu, tentu aja itu seperti penghinaan baginya. Apalagi pas baca kontraknya, di sana tertulis kalau Hyunsung ini gak akan mendesain. Apalagi urusan perhiasan itu dia juga tidak mendapatkannya. Loh, kok bisa gini? Ya ternyata mungkin aja ibaratnya itu si Hyunsung ini dikontrak tapi gak ngapa-ngapain gitu. Bahkan CEO-nya bakal menekan biaya produksi dengan menggunakan bahan-bahan yang murah, ditambah lagi CEO ini gak mau menerima kehadiran desainer perhiasan dari Hyunsung. Dia sudah punya orang sendiri. Hyunsung akhirnya menolak. Dia gak mau ngebuang brand H2 dia. Dia gak mau brandnya itu dikata-katain kayak gitu. Karena brand H2-nya itu sangat berarti baginya. Tentu saja Myongjin dan juga CEO itu gak bisa berkata apa-apa lagi ketika Hyunsung berjalan pergi. Ternyata brand H2 itu sudah diciptakan oleh Hyunsung dan juga pacarnya Seok ketika masih zaman sekolah. Artinya ini kuat banget tentang desain dan kehidupan. Gak sampai di situ saja, H2 ini juga mencerminkan nama dari mereka berdua, yaitu Hansong dan juga Han Seok, di mana Hyunsung ini berjanji akan melindungi brand itu. Di malam hari itu, Seok kembali datang ke rumahnya. Hyunsung lagi main laptop dan tiba-tiba saja menawarkan kopi. Seok di sana mengatakan, aku tuh seneng banget bisa minum kopi buatanmu lagi, udah berapa lama ya? Itu membuat Hyunsung hilang fokus dan tidak sengaja menumpahkan air panas ke tangannya. Tentu saja, Seok langsung membawanya ke wastafel dan mencucinya. Ketika Seok mengambil salep, Hyunsung ini langsung saja menyinggung hal tentang Windows, di mana dia menolak kesepakatannya dengan alasan dia ini tidak mau mengikuti fast fashion. Dia nggak mau bekerja sama orang. Kata-kata nggak mau bekerja sama orang itu langsung membuat Seok ini tersinggung. Kok kamu ngomong gitu? Emangnya aku mau kerja sama orang gitu? Kamu kok ngerendahin aku gitu? Waduh, salah paham lagi nih. Dan Seok ini malah keceplosan menyinggung tentang pembayaran sewa yang selalu ditanggung dirinya. Tentu saja itu memunculkan amarah bagi Hyunsung.
Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Aku juga bisa ngurus biaya sewa aku. Hyungsung udah gak tahan lagi, pusing gitu. Udah, kita jangan berantem dulu ya. Tetapi Seok ini malah berpikiran lain. Kamu gak mau ngedengerin aku ya? Benar-benar gak ada solusinya. Emang salahnya kurang peka aja nih dua pasangan. Akhirnya Seok mau pergi aja lah. Dan ternyata Hyungsung ini tidak mencegahnya dan malah bilang, ya udah, kalau mau pergi mah pergi aja sana. Ternyata Hyungsung ini keluyuran tuh sama 3 temennya. Dia terus-terusan menegak Soju dan gak mau mendengar nama Seok sama sekali. Hingga salah satu temannya ini mengajaknya, ayo ikut kencan buta gua aja. Udah ayo lepasin cincin itu. Hyungsung yang kaki pusing itu nurut aja. Akhirnya dia pun minum-minum bersama cewek lain, dimana cewek itu selalu saja nempel sama dia dan terus menuangkan soju padanya. Hyungsung ngerasa gak nyaman gitu, ya tentu aja dia selingkuh di sana. Tetapi karena selalu dicokokin alkohol sama si cewek ditambah dengan masalah yang banyak, Hyungsung akhirnya menikmati minum-minum itu sampai benar-benar mabuk dan membawa si cewek itu ke hotel. Tapi Hyungsung ini gak ngapa-ngapain tuh cewek, dia malah ngerasa pusing banget. Gue ngelakuin kesalahan gak sih? Akhirnya dia keluar dari hotel dan menaiki lift. Ketika pintu lift itu terbuka, Hyungsung ini dapat melihat dengan jelas pacarnya Seok yang ada di depannya dengan cowok lain. Situasi yang kayak gimana gitu? Akhirnya episode ini pun selesai. Waduh, cukup rumit juga ya, tetapi hubungan mereka ini sudah 7 tahun loh. Apa mungkin mereka ini udah bosan gitu dan bakal udahan? Tetapi nggak mungkin sih, bukannya mereka aja udah melewati 7 tahun bersama. Mungkinkah masalah ini hanya sementara? Penasaran bukan sama kelanjutannya? Pastikan kalian subscribe channel ini ya. Aku bakal upload episode selanjutnya dari film ini nanti. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.